itu langsung menuju ke mimbar, mengucap salam, langsung adzan. Di masa Nabi adzan cuma sekali di masa Nabi, tidak dua kali. Dua kali itu di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, saya tahu bahwa adzan dua kali itu ada di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Namun aku lebih suka adzan Jumat di masa Nabi kita Muhammad SAW. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak menyalahkan yang adzan dua kali. Betul, memang adzan yang pertama itu jauh sebelum masuk waktu zuhur, untuk mengingatkan orang-orang yang di ladang-ladang itu, yang sedang berada di pasar-pasar, untuk mengingatkan mereka bahwa ini mau masuk waktu sholat Jumat, agar mereka bersiap-siap. Tidak salah, itu betul. Nah, dalam konteks sekarang ini prakteknya tetap dua kali, tapi mepet, bahkan sudah masuk waktu zuhur. Ya, secara umum kalau intinya sama, yaitu bermanfaat mengingatkan orang agar segera sholat Jumat, maka tidak ada masalah kalau lihat dari substansinya. Maaf, berapa banyak masjid yang kalau saya datang itu belum ada jamaahnya, begitu adzan pertama baru mulai banyak itu. Paham betul ya? Ya, berarti adzan pertama itu tetap ada manfaatnya. Kalau lihat dari substansinya itu, maka tidak ada masalah. Secara fikih ya, nggak ada masalah secara fikih. Nah, dan ini ulama tidak mengingkari karena ini terjadi di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya ulang, beberapa masjid begitu. Saya datang masih kosong. Begitu adzan pertama baru mulai datang itu orang. Itu satu dulu. Nah, mengenai qobliyah Jumat. Secara umum ada dua kubu. Kubu pertama mengatakan tidak ada, kubu kedua mengatakan ada. Yang mengatakan tidak ada itu gini, karena tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi mengerjakan qobliyah Jumat, itu aja wis. Termasuk para sahabat, yang ada adalah dalil umum. Bukan tidak ada ya, dalil umum. Bahwa selama khotib belum naik ke atas mimbar, maka selama itu pula kita disunahkan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Statusnya sholat sunnah mutlak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini, ini pendapat yang kedua. Ada kaidah fikih, ini kaidah fikih yang berbunyi begini. Yang mengganti menduduki kedudukan yang diganti. Yang mengganti menduduki kedudukan yang diganti. Sholat Jumat itu mengganti sholat zuhur. Maka sholat Jumat berarti menduduki kedudukan sholat zuhur. Nah, zuhur itu ada qobliyah ba'diyahnya. Maka sholat Jumat pun sepatutnya ada qobliyah dan ba'diyahnya. Itu pendapat yang kedua. Ya, saya secara umum sebenarnya saya pribadi itu lebih condong tidak ada qobliyah Jumat. Cuman kalau secara bahasa, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum kita sholat Jumat, itu kan artinya sholat sunnah qobla Jumat kan. Ya, itu statusnya ya kira-kira begitulah kira-kira itu. Jadi saya pribadi kalau sholat di masjid yang adzannya dua kali, saya tetap berdiri mengerjakan sholat sunnah. Itu kadang dalam hati saya niat sholat sunnah mutlak, kadang saya niat sholat sunnah qobliyah Jumat. Kenapa? Karena ini sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat Jumat. Ya, namanya ya qobliyah Jumat namanya gitu secara bahasa. Nah, walaupun saya pribadi sebenarnya lebih condong kepada tidak ada qobliyah Jumat, lebih condong setelah saya pelajari dalil-dalilnya itu saya lebih condong ke situ. Tapi saya tidak menyalahkan karena memang tadi tinjauan hukumnya seperti itu, Pak. Tinjauan hukumnya seperti itu. Jadi yang mau niat qobliyah Jumat silahkan, karena memang sholat sunnah dikerjakan sebelum sholat Jumat namanya qobliyah Jumat. Itu seperti itu. Dan ada kaidah fikih tadi yang mengatakan bahwa yang mengganti itu menduduki kedudukan yang diganti. Nah, sementara yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat karena memang tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengerjakan qobliyah Jumat. Demikian juga para sahabatnya. Yang ada adalah perintah memperbanyak sholat sunnah sebelum khotib naik ke atas mimbar. Itu wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Pak Yus. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.